Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 4 ayat 1-5 dengan tajuk ini. Apa yang Tuhan cari dalam hati seorang hamba? Mari kita lihat dari ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sedar akan sesuatu, tetapi bukan kerana itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kerana itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Korintus terbahagi kerana mereka memilih siapa yang mereka mau ikut, yaitu Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Jadi sekarang, dalam bab 4, Paulus berkata dalam ayat pertama ini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Inilah sikap Paulus dalam pelayanan. Walaupun Paulus adalah Rasul Allah, Paulus pertama-tamanya adalah hamba Kristus. Paulus menganggap dirinya, Apolos dan Kefas sebagai hamba-hamba Kristus, yang masing-masing ada tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Dalam hal ini, ya Paulus telah dipercayakan rahasia Allah, yaitu sebagai utusan Allah. Paulus akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, ya, supaya dia boleh jadi hamba Allah yang dapat dipercayai. Inilah yang dikehendaki dan dituntut dari setiap pelayan. Lihat ayat yang 2 ini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Paulus ingin melaksanakan kehendak Allah, ya, bukannya menarik lebih ramai orang mengikut dia atau cuba menyenangkan hati orang ramai jadi man pleaser, ya. Kepemimpinan mereka bukanlah untuk mencari nama atau pengikut, kemuliaan, kepentingan diri atau mendapat perhatian. Mereka adalah pengurus yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kehendak Allah, ya, sebagai hamba-hamba Allah yang dapat dipercayai. Saudara, tidak kira apa pelayanan kita, ya, sebagai pemimpin pengkhotbah, yang pimpin pujian dan penyembahan dan sebagainya. Kita laksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Allah yang amanah dan setia. Kita lakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi ayat 3, Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan, diriku sendiri pun tidak ku hakimi. Ada pelayan-pelayan atau pengkhotbah yang setelah menjalankan tugas mereka, mereka minta penilaian dari orang lain. Mereka mau mendengar komen tentang pelayanan mereka. Yang mereka lebih senang dengar adalah pujian daripada teguran. Secara tidak sadar, mereka mengingini pujian dari manusia. Mereka telah menjadi seperti man pleaser, yang ingin
menyenangkan hati orang lain, mendapat perkenanan. Ya, Paulus tidak mengharapkan itu. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu. Dalam ayat 4, Paulus berkata, sebab memang aku tidak sedar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Sekiranya Paulus telah melakukan segala sesuatu seperti mana yang diamanahkan dengan sikap yang ingin menyenangkan hati Tuhan dan bukan hati manusia, maka Paulus tidak perlu takut bagaimana orang lain melihatnya atau menilainya. Yang penting bagaimana Tuhan menilainya. Amin. Dalam ayat 5, Paulus berkata, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Saudara, inilah pelajaran yang sangat penting. Janganlah kita cepat menghakimi seseorang sebelum waktunya. Bermaksud sebelum Tuhan datang, ada banyak lagi masa untuk seseorang itu belajar dan berubah. Maka janganlah kita memberi penghakiman yang terakhir kepada seseorang itu. Karena Tuhan belum habis bekerja dalam hidupnya. Amin. Sekiranya seseorang mengambil sikap melayan sebagai hamba Allah, Allah akan bekerja dalam hidupnya dan mengubah hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga akhirnya dia yang menerima pujian dari Allah. Haleluya. Dan ini harus mendorong kita supaya jangan jadi populer, tidak mendapat pujian. Semuanya itu tidak seharusnya mempengaruhi pelayanan kita. Tuhan tahu, Tuhan akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kata ayat ini. Yang lebih penting, kita menerima pujian dari Allah. Nah, ini berarti kita telah melakukan apa yang benar, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu sangat menyadarkan kami untuk menjadi seorang pelayan yang berhati hamba. Melayan dengan setia. Melayan dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Tolong singkirkan segala kesombongan, keakuan, dan kepentingan diri dalam pelayanan kami. Supaya apa yang kami lakukan akan disenangi Tuhan. Dan Tuhan yang mendapat pujian dan kemuliaan. Engkaulah Tuhan yang menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.